sudah masuk ke Imamat pasal 5. Imamat pasal 5 ya Bapak Ibu. Jadi meskipun Imamat ini cukup panjang ya, mari kita setia membacanya dan mari kita setia untuk mempelajari firman Tuhan ya. Dan tema besar Imamat sebenarnya mengajarkan kita tentang pendamaian dan kekudusan. Dan ada lebih dari 100 kali kata kudus dipakai ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan sudah rusak ya. Jadi Tuhan bagaimana memperbaiki relasi kita Tuhan dan manusia itu zaman perjanjian lama itu melalui pengorbanan ya, korban bakaran, penghapus dosa, korban sajian, korban penebus salah, korban keselamatan. Banyak korban yang harus dilakukan pada saat itu sebelum Tuhan Yesus mencurahkan darahnya menjadi jalan pendamaian bagi kita. Jadi semuanya mengajarkan kita bagaimana seorang harus mengaku dosanya dan memperoleh damai sejahtera dengan Tuhan. Karena kata bahasa Ibrani kapar artinya mendamaikan ya. Ini bagaimana Allah turun ke dunia mendamaikan antara kita dengan Dia. Kita tidak mungkin bisa mendamaikan diri kita sendiri kecuali Allah turun sendiri menjadi jalan pendamaian bagi kita. Itulah buku Imamat ya. Dan secara langsung pasal 17-27 itu membahas kehidupan praktis ya, bagaimana kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Memang tidak gampang ya untuk hidup kudus, tapi kita diperintahkan Tuhan sebagai anak Tuhan, kita harus serupa dengan Tuhan, berusaha belajar bagaimana serupa dengan Tuhan meski kita tidak sempurna. Bapak Ibu, Allah itu kudus, aku Tuhan Allahmu ada kudus. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Di zaman perjanjian lama Bapak Ibu, datang ke gereja, datang ke bait Allah, datang ke perkemahan bait suci, semuanya harus datang mengaku dosa. Harus dengan kudus dan rendah hati mengaku dosa Bapak Ibu. Setiap hari mengaku dosa Bapak Ibu. Zaman perjanjian lama berkali-kali orang harus mengaku dosa. Saya pikir ya, zaman sekarang orang mengaku dosa tak ya? Kadang kita hidup terlalu bebas ya, hidup terlalu cuek, terlalu lalai kadang kita di dalam ibadah ya, di dalam pelayanan ya. Dan kita sama sekali tidak mengaku dosa kita. Banyak orang malah hidup foya-foya, pesta pora. Malah hidup menyenangkan diri dan malah hidup hanya ingat diri sendiri dan dunia dan masalah dia pribadi, tetapi tidak ingat lagi siapakah Tuhan yang menyelamatkan dia. Ya Bapak Ibu, zaman sekarang orang jarang memiliki suatu sikap yang saleh mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan malahan mereka terang-terangan berdosa, tidak dapat ibadah tak apa-apa, ya, tidak melayani tak apa-apa, lalu tidak hidup kudus tidak apa-apa, ya, akhirnya mendatangkan murka dari Tuhan Bapak Ibu. Ya, zaman sekarang orang kurang kesadaran diri. Berdosa malah tidak mengaku, malah terang-terangan ya. Kita bisa lihat ya, berbagai kota yang liberal ya, kota yang bebas, terang-terangan berdosa dan tidak ada kesadaran dosa sama sekali. Yang mengapa corona bisa terjadi? Bapak Ibu, Tuhan izinkan semuanya ini untuk merenung kita balik semua bertobat di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dan kita lihat waktu zaman perjanjian lama juga memberikan kita pattern ya, pola bagaimana pengorbanan, memberikan korban kepada Tuhan. Jadi memberi korban kepada Tuhan itu merupakan ibadah kita setiap hari ya. Memberi korban dalam perjanjian lama adalah sama dengan beribadah kepada Tuhan. Jadi kita ini datang setiap minggu beribadah sudah menggambarkan pengorbanan korban yang dipersembahkan di zaman perjanjian lama Bapak Ibu. Kain dan Habel, kita lihat ya, memberikan korban kepada Tuhan. Zaman dahulu ya, kita lihat mereka juga sudah membuat pola ini untuk mendamaikan diri dengan Tuhan. Kenapa Tuhan menerima persembahan Habel, tidak menerima persembahan Kain ya? Kita lihat Bapak Ibu. Jadi dari kisah Kain dan Habel, kita juga bisa belajar kehidupan kita setiap hari adalah ibadah kita kepada Tuhan. Persembahan kita setiap hari ya, pengorbanan, persembahan korban kita setiap hari ada ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan menerima persembahan Habel
Karena dia adalah orang benar. Di Alkitab catat dia adalah orang beriman. Kalau kita baca di Ibrani, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Namun Kain orang yang tidak beriman, hidupnya jahat di hadapan Tuhan. Di 1 Yohanes 3:12 mengatakan bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebab yang membunuhnya? Sebab segala yang perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi Bapak Ibu, di Alkitab sudah memberi tanda, memberi clue kepada kita ya, bahwa sikap hati Kain yang tidak beres. Dia berasal dari si jahat. Sebelum dia memberikan korban, hatinya sudah tidak beres di hadapan Tuhan. Sudah jahat di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini, dia tidak beriman, orang yang tidak beriman di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menerima persembahannya. Sama juga hari ini Bapak Ibu, kita ke gereja. Apakah Tuhan menerima ibadah kita Bapak Ibu? Kita memberi persembahan. Apakah Tuhan menerima persembahan kita? Sama sekali hari ini kita ke gereja, semua orang pergi gereja. Tapi apakah hatinya ada di sini? Bapak Ibu, kalau kita Bapak Ibu melayang kemana-mana, hatinya dengar firman Tuhan, sedang melakukan aktivitas yang lain. Bapak Ibu kira Tuhan menerima persembahan Bapak Ibu? Ibadah Bapak Ibu? Tidak, Tuhan tidak akan menerima ibadah Bapak Ibu hari ini. Kalau Bapak Ibu tidak siapkan hati benar-benar untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan kira kita penatua, diaken, pengurus ya, anggota yang aktivis, yang rajin ke gereja. Bapak Ibu, kita tidak diterima oleh Tuhan juga kalau hati kita sombong, kalau hati kita seperti tidak ada pengakuan dosa di kehidupan kita. Tuhan tidak menerima kita Bapak Ibu. Ya. Kita perlu hati yang betul-betul mengaku dosa kita. Jiwa yang hancur dan patah, Tuhan Engkau tidak pandang hina. Hati yang demikian Tuhan baru berkenan. Hidup kita yang beres, baru Tuhan berkenan kepada kita. Ya. Itulah Tuhan menerima pengorbanan kita Bapak Ibu. Sikap hati dulu yang Tuhan lihat. Bukan persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari. Bukan pengorbanan jasa Bapak Ibu begitu banyak di gereja, bukan. Ya. Tetapi Tuhan melihat beres tak hati kita ini. Hidup suci tak kita di hadapannya. Kita sungguh-sungguh murni tak motivasi kita di hadapannya. Itulah yang Tuhan lihat. Persembahan Kain dan Habel ya, kita bisa lihat contoh. Dan minggu lalu Pak Kristianto juga Injil Kristianto juga mengutarakan bagaimana Ayub yang saleh, yang hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Dia juga mempersembahkan korban, mengaku dosanya Bapak Ibu. Untuk anak-anaknya yang pesta tiap hari, dia takut jika anaknya juga berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, inilah orang yang saleh yang takut akan Tuhan. Ya. Apakah kita takut akan Tuhan? Apakah kita sering mengevaluasi diri kita, Tuhan, apakah hidupku berdosa di hadapan Tuhan? Ampunilah saya. Orang saleh aja mengaku dosa, apalagi kita Bapak Ibu. Kita juga harus setiap hari mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita juga harus sungguh-sungguh setiap minggu datang dengan hati yang sungguh, bukan hati yang suang-suang kuku di hadapan Tuhan, hati yang membara kemana-mana, ya mengembara kemana-mana, dan Tuhan tidak akan berkenan di dalam hidup kita. Kang Abraham juga diuji Bapak lewat persembahan korban. Ishak anaknya tunggal satu-satunya diuji Tuhan, harus persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kenapa Tuhan menguji kita? Karena apa yang kita sayangin itu belum tentu kita persembahkan kepada Tuhan. Cobalah Bapak Ibu periksa ya hidup kita. Apa yang menjadi paling berharga dalam hidup Bapak Ibu? Dan apakah Bapak Ibu rela persembahkan kepada Tuhan? Jarang ya, jarang ada orang yang demikian. Makanya Tuhan menguji Abraham ini kita lihat ya, bahwa dia betul-betul sungguh ya, totalitas ketaatan penuh. Mempersembahkan diri kepada Tuhan dan Tuhan menyediakan penggantinya, yaitu domba yang tanduknya terikat ya, tersangkut di dalam semak. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tahu hati Abraham, dia sungguh-sungguh totalitas. Makanya Tuhan tahu hati dia. Tuhan bukan lihat persembahan dia. Tuhan menguji hatinya Bapak Ibu. Begitu juga Tuhan menguji hati kita hari ini Bapak Ibu. Mungkin apa yang menjadi idola kita ya, idol ya, berhala kita di hati. Karena banyak orang sulit ya mempersembahkan apa yang dia paling sayang di dunia ini. Mungkin kekayaannya,
sayang mau persembahkan kepada Tuhan. Mungkin istri, anak-anaknya ya, yang menjadi yang paling penting bagi dia, tapi justru menjadi halangan bagi dia untuk dekat melayani Tuhan. Banyak orang ya kita lihat karena keluarganya tidak bisa melayani Tuhan. Banyak orang karena hal-hal yang lain mereka tidak bisa totalitas persembahkan diri kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan melihat hati kita. Jadi Imamat 5 itu membahas tiga dosa kelalaian dan 3 dosa kelalaian ya, yang tidak sengaja yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan 3 dosa inilah yang harus ditebus, dan hanya di korban penebus dosa ini, penebus salah ini yang ada ganti rugi ya, yang ada substitusi, harus ganti rugi ya. Jadi pertama adalah dosa tidak mau bersaksi, tidak mau mengatakan kebenaran. Ini Bapak Ibu, kadang di dalam pengadilan ya kita lihat kan, ada pengacara, ada pendakwa, ada segala, dan orang bersumpah ya, bersumpah. Dan di situ kadang ada yang menyimpan satu ketakutan ya, atau menyimpan tahu orang itu memang membunuh orang, tahu orang itu memang mengutuk orang, tetapi tak berani ungkapkan ya, dia sembunyikan dosa itu. Nah inilah dosa ini, dosa tidak mau bersaksi ya, tidak mau mengatakan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, begitu juga dalam hidup kita ya, kadang kita sudah tahu ada suatu perzinahan atau kesalahan, tapi kita tidak berani menegur, kita takut ya. Nah itu juga dosa ya, di mata Tuhan itu juga dosa, kita tak berani ungkapkan di hadapan Tuhan. Kita maunya memimpin orang itu kembali untuk di jalan yang benar. Di Yakobus 4:17, kalau kita tahu apa yang baik kita tidak lakukan, kita sudah berdosa Bapak Ibu. Kalau seseorang menyimpang dan kita harus bawa dia balik ke hadapan Tuhan, kita tak bisa tutup mata biarin dia berdosa terus ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah dosa pertama. Dan kedua adalah dosa kena bangkai hewan najis. Ya Bapak Ibu, di perjanjian lama, di zaman dahulu orang yang kena mayat itu najis. Jadi imam tidak boleh menyentuh mayat. Ya Bapak Ibu, dan korban-korban binatang bangkai yang mati semuanya adalah najis di hadapan Tuhan. Jadi poin nomor 2 itu mengajar kita untuk menguduskan diri. Apa yang Tuhan sudah kuduskan, kita tidak boleh cemarkan. Jadi Bapak Ibu, ini mengutarakan hal yang praktis dalam hidup kita, yaitu kita harus memisahkan diri kita dari kebiasaan dosa. Jadi orang Kristen harus betul-betul menguduskan diri dari kebiasaan dosa ya, seperti kecanduan terikat kepada suatu berhala, kebiasaan yang kita tahu persis Tuhan tak berkenan tapi kita masih lakukan. Nah ini ya, kecanduan games, kecanduan narkoba lah, kecanduan apa, mungkin judi dalam hidup kita ya. Dan Bapak Ibu tahu, sekali tercantol susah sekali keluar. Itu pengalaman orang yang helping hand ya, saya punya kenal orang dulu sekolah di Singapura, Alkitab, ada kawan-kawan yang memang terlibat dalam narkoba ya, helping hand. Tapi mendengar mereka kesaksian, susah sekali mereka keluar Bapak Ibu. Makanya jangan sekali-sekali coba itu jadi kebiasaan yang susah sekali kita lepas Bapak Ibu. Hanya oleh kuasa darah Tuhan baru bisa keluar, dan sangat susah dan sangat bergumul sekali Bapak Ibu. Dan kurang memisahkan diri dari kesenangan dunia. Bapak Ibu, ini adalah praktikannya dosa kena bangkai hewan najis ya. Artinya kita harus memisahkan diri, menjaga diri kita kudus. Ya. Banyak orang Kristen susah sekali mau pisahkan diri dari dunia ya. Maksudnya kita hidup di dunia, tetapi Tuhan bilang jika kita bersahabat dunia, kita menjadi musuh Allah ya. Banyak orang Kristen tidak mempunyai goal, sasaran bahwa saya mau menjadi misionaris bagi Tuhan. Saya mau pikirkan apa yang saya bisa lakukan bagi Tuhan, kerajaan Tuhan. Dan sehingga pusat pikiran orang Kristen semuanya terbawa arus dunia. Ya. Nah sasaran hidupnya juga ke dunia. Makanya kenapa Tuhan mau kita menenangkan diri ya, memikirkan diri lagi tentang tujuan hidup kita. Apakah tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan. Banyak orang Kristen telah menyimpang kalau kita lihat. Biarpun mereka orang yang sangat rajin ke gereja, kita bisa terfokus ke dunia Bapak Ibu. Ya ini harus kita hati-hati Bapak Ibu. Jadi hidup kita tidak bisa bilang, oh sedikit-sedikit tidak apa. Sekali-sekali judi tak apa. Sekali-sekali
narkoba, sabu-sabu tak apa. Sekali-sekali mabuk gak apa-apa. Ya. Sekali-sekali lihat film porno gak apa-apa. Tidak bisa Bapak Ibu, sekali-sekali itu justru yang mengikat kita, yang membuat diri kita cemar. Karena sedikit-sedikit jadi bukit. Bapak Ibu, ini lihat ya, airnya bersih ya Bapak Ibu. Saya cuma teteskan satu aja, tinta. Apa jadi air bersih ini? Cuman satu aja Bapak Ibu. Dia mulai mencemar, dia mulai mengotori ya air yang bersih ini. Mulai membuat noda di air putih ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, air ini lama-lama jadi kopi ya, jadi ternoda, jadi hitam semua. Ya, jadi kotor semua dan tidak bisa diminum. Bapak Ibu, jadi begitu juga hidup kita. Kita kalau tidak mematikan dosa, kita kalau menganggap oh tidak apa-apalah, sekali-sekali bohong, sekali-sekali lalai dalam ibadah, sekali-sekali ini akhirnya menarik kita selamanya kayak begitu. Jadi Bapak Ibu, akhirnya menjadi suatu kuman dan virus yang akan menjadi kanker di dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi orang Kristen mari kita hati-hati, kita tidak bisa lalai karena di imamat sangat menonjolkan yang menekankan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita kena lempar telur yang busuk juga ya. Apakah kita membersihkan diri Bapak Ibu? Kalau telur busuk tahu ya, saya pernah cium, aduh baunya sampai kemana-mana. Kalau orang lempar berapa biji telur busuk ya, jangan kalau berapa biji, satu biji aja ya. Waduh baunya itu kemana-mana ya. Kalau kita tidak cuci mandi dengan bersih, baunya masih menempel di situ. Apa yang harus kita lakukan ya harus tanggalkan, harus bersihkan. Begitu juga hidup kita ya harus kita bersihkan di dalam Tuhan. Harus kita kuduskan di dalam Tuhan. Suatu saat penginjil Wang Mingtao ya, dia memberikan satu ilustrasi yang menarik yang mengajarkan kita orang Kristen jangan menganggap dosa itu remeh. Jangan bilang saya orang Kristen kok nanti datang gereja pengakuan dosa sudah. Nanti Tuhan Yesus ampuni. Nanti saya berdosa lagi, saya minggu datang pengakuan dosa. Sudah Tuhan ampuni. Itu artinya kita menganggap remeh darah Tuhan Yesus. Seorang yang cinta Tuhan Yesus tidak akan berulang-ulang melalaikan ibadah, tidak akan berulang-ulang melakukan dosa di dalam hidupnya. Dia tidak akan melakukan yang berlawanan dengan apa yang diinginkan Tuhan Bapak Ibu. Jadi penginjil Wang Mingtao ini cukur kumis ya, bapak-bapak yang suka cukur kumis ya, tiap kali mandi cukur kumis ya. Nah, jadi suatu saat ya cukurnya tak hati-hati sehingga berdarah ya, tergores, banyak darah keluar. Istrinya memberikan obat mujarab kasih dia ya. Obat mujarab itu sekali oles, darahnya itu sudah berhenti ya, tak lama kemudian sudah berhenti. Ya. Jadi penginjil Wang Mingtao bilang kita ini orang Kristen. Kalau sudah luka berdarah ya tak mungkin kita karena ini obat mujarab ini karena bisa menghentikan darah jadi saya sengaja lukain diri sendiri, luka lagi besoknya cukur kumis sengaja bikin tergores, sengaja melukai, ada obat tak apa-apa kok dioles di obat. Orang ini tidak waras atau tidak sehat ya. Kalau kita lihat ini orang tidak waras sengaja karena ada obat sengaja lukain diri sendiri. Nah, begitu juga orang Kristen tidak waras kalau dia melakukan dosa terus di dalam hidup mereka. Sedangkan darah Yesus sudah begitu berharga, berkorban untuk mereka dan Tuhan Yesus mengorbankan segalanya untuk kita. Seharusnya kita tidak anggap remeh Bapak Ibu. Yang ketiga adalah bersumpah teledor. Bersumpah teledor Bapak Ibu. Ini bisa dikatakan orang yang ceplas-ceplos, yang cepat berkata-kata, cepat bersumpah. Padahal dia lakukan, tetapi dia langsung elak. Enggak kok, saya tidak. Nah, ini orangnya yang cepat reaksi. Ini orang yang suka sumpah teledor, kurangnya penguasaan diri, ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita hati-hati yang terlalu cepat berkata-kata ya, seperti Petrus yang cepat berkata-kata, ya, sehingga menyangkal diri Tuhan Yesus. Seperti Joseph Paul Chang, penistaan agama. Hari-hari di berita keluar tentang dia Bapak Ibu. Joseph Paul Chang ya, hari-hari saya dengar dia sampai, keluar di berita terus Bapak Ibu. Kita seharusnya harus jaga kata-kata kita, jangan sampai menghina agama orang, memaki-maki agama orang, apalagi sebagai anak Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi itu
mendatangkan polemik dalam diri kita, sehingga dia dicari Interpol ya, sekarang diblokir YouTube-nya segalanya ya Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu. Agustinus juga yang berdosa, dari pagi dan siang jadi dosen, malam hari jadi orang berdosa mencari pelacur, melampiaskan seks ya. Tapi Bapak Ibu, Agustinus bertobat ya, puji Tuhan. Agustinus bertobat dan dia betul-betul memulangkan istri yang tidak sahnya itu ya. Jadi dia betul-betul bertobat di hadapan Tuhan. Jadi hamba Tuhan juga hati-hati, jangan kita minggu jadi orang saleh, weekdays hari Senin sampai Jumat kita jadi monster ya. Jangan demikian. Malu kita ya, kita hidupnya jadi kayak gini, tercemar. Hidup kita tercemar ya. Jangan pakai gelar hamba Tuhan, tanggalkan itu. Saya tak suka dengan orang yang suka memakai gelar hamba Tuhannya ya. Sikit-sikit saya hamba Tuhan loh, saya hamba Tuhan loh. Justru hamba Tuhan yang tidak berperilaku baik lebih parah daripada jemaat biasa Bapak Ibu. Justru hamba Tuhan yang tidak jaga diri dengan baik justru mencemarkan nama Tuhan lebih parah. Makanya saya bilang lebih baik tanggalkan jabatan itu, jangan jadi hamba Tuhan daripada memalukan nama Tuhan. Dan jadi pendeta juga Bapak Ibu, mengutuk orang, malu kan jadinya Bapak Ibu. Aku belakangan ini dengar juga ada guru Kristen yang budi pekerti ya, perkosa 7 anak SD ya. Jadi bagaimana saya pikir ya hidup hamba Tuhan kayak begitu. Jadi jangan kita terlalu cepat mengutuk, menyumpah. Nanti kita sendiri yang malu ya Bapak Ibu. Kita sendiri yang menyesal, sedangkan kita tidak bisa melakukannya Bapak Ibu. Jadi kita berdoa dosa ini yang kelalaian dari kita, dosa tidak sengaja, kelalaian ya. Dan korban penebus salah itu sesuatu kesalahan, guilt itu kesalahan bahasa Inggris ya, trespass, pelanggaran, reparation, perbaikan ya. Harus ada yang kita perbaiki, substitusi, ganti ya. Selain berbuat dosa tanpa sengaja, karena kelalaian misalnya setelah tak sengaja melupakan janji kepada Tuhan atau janji kepada seseorang, atau menabrak binatang peliharaan sampai mati ya. Dan kita harus ganti binatang yang mati itu karena bukan milik kita kan. Bukan milik kita, milik orang lain. Jadi si pelaku harus ganti rugi Bapak Ibu, mempersembahkan korban di bait Allah, korban pendamaian, bakaran, dan harus mempersembahkan ganti rugi dulu sebelum melakukan persembahan. Jadi Bapak Ibu banyak dosa ya yang kita lakukan, kalau kita hitung-hitung banyak dosa sekali yang kita tak sengaja lakukan Bapak Ibu. Inilah dosa yang harus kita ngaku. Makanya kenapa di gereja ya, setiap minggu kadang ada pengakuan dosa itulah. Ya, karena kita kadang tak sengaja bisa melakukan dosa Bapak Ibu. Janji mau melayani Tuhan setelah sembuh dari penyakit. Janji kita kepada Tuhan mau melayani, tetapi kita lupa tak lakukan itu. Janji setia kepada Tuhan dalam ibadah, tetapi sering bolong-bolong ya, datang ibadah. Janji mau memberikan perpuluhan, janji anak mau persembahkan kepada Tuhan jadi hamba Tuhan. Semuanya kita lupakan. Kita lupa ya. Ingkar janji namanya ya Bapak Ibu. Jadi kadang kalau terlalu cepat janji, Tuhan tuntut dari kita Bapak Ibu. Kalau terlalu cepat janji, kita tak lakukan, bahaya Bapak Ibu. Ya, bahaya, dan Tuhan tuntut itu dari kita. Dan Tuhan akan ingatkan kita di dalam kejadian-kejadian hidup kita Bapak Ibu. Jadi korban penebus salah ini, 5 korban ini mengajar kita apa Bapak Ibu? 5 korban ini yang di perjanjian lama, di imamat itu mengajar kita. Alkitab mengatakan bahwa persembahan merupakan gambaran keseriusan ketergantungan manusia kepada Tuhan. Jadi di korban itu mengingatkan kita bergantung kepada Tuhan. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri ya. Ketika memberi persembahan, orang Kristen seharusnya menyadari bahwa tak mungkin baginya untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri yang berdosa dari kebinasaan tanpa Tuhan membuka jalan keselamatan itu. Jadi korban perjanjian lama mengingatkan Kristus yang akan datang menjadi jalan pendamaian bagi semua umat manusia. Semua umat yang terpilih yang mau datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jadi itu mengingatkan kita perjanjian lama itu dan digenapi oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, orang Kristen seharusnya menyadari ketergantungan mutlak kepada Tuhan ya. Tak seorang pun dapat bertahan hidup dengan kekuatannya sendiri kalau bukan dari anugerah Tuhan.
Jadi ketika kita datang gereja, kita beribadah kepada Tuhan, mengingatkan kita kembali, oh Tuhan, memang saya ini manusia berdosa, memang saya tak layak Tuhan, memang saya tidak bisa selamatkan diri saya Tuhan, saya tidak bisa bertahan hidup sedetik pun kalau bukan anugerah Tuhan yang beri saya nafas hidup ini. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya, tidak bisa melakukan aktivitas saya sedikit pun kalau bukan Tuhan yang memberi anugerah dalam hidup saya. Jadi kita beribadah kepada Tuhan tujuannya adalah mengingat anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat semua bisa berubah dalam sekejap mata, Bapak Ibu. Wabah virus ini sudah setahun lebih ya Bapak Ibu. Di India jadi tsunami COVID ya, 300.000 per hari. Bisa ribuan orang mati Bapak Ibu dalam satu hari. Ya, mengerikan Bapak Ibu. Dan negara kedua yang terserang COVID yang paling banyak sudah mengejar Amerika Bapak Ibu ya. Jepang juga sudah gelombang kedua. Thailand gelombang kedua. 2070 kasus per hari. Gencarnya vaksin ya. Juga gencarnya juga mutasi corona ya. COVID ini. Malah keluar banyak jenis yang baru Bapak Ibu. Jadi hidup kita sangat fana Bapak Ibu. Sekejap aja kita gak bisa tahu apa yang akan terjadi. Apa kita terserang, apa kita sakit, apa Tuhan hari ini memanggil nyawa kita. Semuanya kita tidak bisa tebak Bapak Ibu. Tidak tahu. Makanya hidup kita harus bersandar kepada Tuhan. Hidup kita adalah anugerah Tuhan. Di dalam dunia yang kacau, tapi Tuhan sanggup memberi damai sejahtera. Supaya kita tidak takut dan panik. Itu luar biasa lagu yang tadi kami nyanyikan. Yesus 赐给你平安 ya. 虽然这个世界有苦难. Jadi Tuhan memberikan kita damai sejahtera mengatasi semua pergumulan yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Jadi semuanya bisa runtuh dalam berapa waktu. Dalam berapa menit ya, gempa, tsunami, bencana alam. Tapi orang yang berpegang pada Tuhan, dia tidak akan takut. Karena dia tahu, dia akan tenang walaupun banyak yang terjadi. Meski kita tak sempurna, kita khawatir, tetapi kita ada damai yang melampaui ini semua, menutupi ini. Ya, ada damai sejahtera Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita. Karena kita tahu hidup kita di tangan Tuhan. Kalau belum saatnya, tidak mungkin terjadi apapun, Tuhan tidak akan memanggil kita. Ya, Tuhan tidak akan mencabut nyawa kita. Kalau sudah tiba saatnya, baru Tuhan akan panggil kita Bapak Ibu. Jadi ketiga, korban bukan sekedar persembahan, melainkan sacrifice ya, pengorbanan. Bukan persembahan dengan adanya binatang terbaik yang dibinasakan ya. Jadi Tuhan mau tuntut ke ikhlasan kita, ke totalitas hidup kita. Suatu janji komitmen kita yang sepenuhnya di hadapannya. Tuhan tidak menghendaki barang sisa, tidak suka hati yang suang-suang kuku, persembahan yang tidak ikhlas kepadanya. Tadi saya sudah bilang, kalau kita ibadah tidak sungguh-sungguh, itu lebih parah. Ya, Tuhan tidak berkenan kepada kita Bapak Ibu. Kalau hidup kita tidak suci, maka kita menjijikkan dan mencemarkan nama Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan Tuhan mau tuntut kita memberikan persembahan yang terbaik, yaitu totalitas hidup kita kepada Dia. Imamat ini buku yang sangat bagus ya, mengajar kita untuk hidup komitmen dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan totalitas ketaatan kepada Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, yang keempat adalah 5 macam korban ini hanya sifat sementara, mengarah kepada Yesus yang merupakan korban satu-satunya yang sempurna, satu-satunya jalan pendamaian bagi kita. Jadi Bapak Ibu kalau baca Imamat, baca Ibrani, baca Imamat, baca Ibrani, itu berkaitan semua ya. Jadi Yesus telah membuka jalan masuk kita ke surga. Ketika Yesus disalibkan, tabir Allah terbelah dari atas ke bawah ya. Itu melambangkan jalan pendamaian telah terbuka untuk kita. Namun bukan berarti kita udah tak usah membawa korban persembahan lagi, korban hewan segala ya. Tapi kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita baca sama-sama Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Ayo 1, 2, 3. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Betapa mulianya, betapa darah Tuhan Yesus sendiri ya, betapa lebihnya darah Yesus yang menyucikan hati kita. Kita harus menghargainya, kita harus sungguh-sungguh bersyukur
darah Yesus yang telah menyucikan kita, Bapak Ibu. Dan ini ayat pertobatan Agustinus tadi ya, bagaimana hidup kita tidak boleh cemar ya, kita harus tidak boleh terlalu teledor di dalam hidup kita ya. Mari kita baca sama Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselihan dan iri hati. Ini ayat pertobatan Agustinus, Bapak Agustinus, Bapak teologi gereja kita. Ini ayat Roma 13, 14 juga ayat pertobatan dia. 1, 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merak tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini Bapak Ibu, tanaman aja kita rawat ya. Di sini banyak yang pandai bercocok tanam, saya tahu ya. Tanaman kita harus pupuk, rawat ya. Saya lihat kok tanaman orang lain subur-subur ya, bagus sekali ya. Ya kata Pak Adi ya, mereka rawat, mereka berusaha, mereka jaga ya. Ini Bapak Ibu, kalau tanaman kita biarin, kita tak mau rawat, kita juga nanti mati ya tanamannya ya. Jadi begitu juga kalau orang Kristen tidak rawat tubuhnya, tidak kendalikan tubuhnya dengan baik, maka kita cepat ya tergiur oleh dosa. Kita cepat ikut hawa nafsu kita, Bapak Ibu. Makanya kita harus memiliki senjata rohani, betul-betul mau beribadah dekat sama Tuhan, betul-betul berdoa seperti kesaksian tadi, Bapak Ibu ya. Betul-betul kita mau ibadah, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa kenakan Tuhan Yesus dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus sebagai imam yang mengadakan pendamaian bagi dosa kita. Dulu imam besar ya, berkali-kali harus masuk ke pengah yang kudus ya, maha kudus. Tapi Yesus satu kali aja semua selesai, mempersembahkan korban untuk dosa kita sendiri. Dan Yesus telah membayar mahal ya, hutang dosa kita, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan mau kita jaga dan rawat tubuh kita, jangan sampai tercemar, Bapak Ibu. Dan di dalam perjanjian lama, segala sesuatu dilambangkan dengan darah ya, Bapak Ibu. Menurut hukum Taurat, hampir segala sesuatu harus disucikan dengan darah. Karena darah menggambarkan darah Yesus yang akan berkorban. Anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia, Bapak Ibu. Ya, baru ada pengampunan. Ibrani 9:22 ya, tanpa penumpahan darah tidak akan pengampunan. Jadi mezbah ini ada dipercikkan darah, ditumpahkan darah, ya itu semua melambangkan simbol Yesus mengampuni dosa kita, Bapak Ibu. Jadi di sini berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa, Bapak Ibu. Sering kita berubah setia kepada Tuhan ya. Dulunya kita cinta Tuhan, kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan begitu berkobar-kobar ya. Tapi sekarang kita lupa, kita begitu dingin, kita sama sekali tak memikirkan kerajaan Tuhan, kita sama sekali tak melayani Tuhan. Ya. Banyak kita terlena, terpesona oleh dunia ini, sehingga Tuhan mau kita duduk tenang dan merenungkan dan memperbaiki, ya, mengevaluasi kembali hidup kita lewat pandemi ini, Bapak Ibu. Kita bisa lupa perpuluhan, ucapan syukur, persembahan yang sulung ya, hasil pertama kita. Dan di sini kita bisa lihat ada suatu substitusi yang harus diganti. Kena denda ya, zaman perjanjian lama ketat sekali hukumnya. Bisa denda 2 kali lipat, orang titip binatang aja di Keluaran 22 ya, ada hukumnya ya. Kalau binatangnya mati kita harus ganti rugi 2 kali lipat, Bapak Ibu. 20% kalau di sini di Imamat 5 dikatakan ya, 1/5. Pelanggaran termasuk barang yang dipercayakan, rampasan, pemerasan, penyangkalan terhadap barang yang ditemukan, 20%. Bapak Ibu, home kredit pernah kena denda enggak? Ya, home kredit pun ada aturannya ya. Denda bunga semakin tinggi sampai kita tercekik. Kalau tak bayar, kejar sampai di rumah, jebloskan di penjara. Ya, dikejar-kejar, banyak orang Kristen dikejar-kejar sama ini orang home kredit ya, yang lagi tagih utang. Jadi Bapak Ibu, mari kita orang Kristen seharusnya tidak menimbun dosa kita lagi, Bapak Ibu. Orang Kristen seharusnya hindari dari hutang, Bapak Ibu. Karena kalau kita hutang, sering kadang kita ingkar janji. Kadang orang Kristen malah merampas milik orang lain ya. Orang sudah baik kasih hutang, kita malah nggak mau bayar. Malah tanpa bunga, malah tak mau bayar lagi. Bapak Ibu bayangkan ya. Jadi
Mari kita jadi orang Kristen yang bertanggung jawab ya. Jangan kita punya kebiasaan berhutang sehingga kita jadi merampas hak milik orang lain yang seharusnya milik orang lain. Kita merugikan orang lain ya. Jadi menganggap itu milik kita. Tak usahlah, ini kan penatua, ini kan hamba Tuhan, tak usah bayar lah kan orang Kristen penuh kasih. Ya nggak bisa begitu Bapak Ibu. Kita orang Kristen diajar tanggung jawab. Kita harus hukum perjanjian lama aja begitu ketat Bapak Ibu. Ya, kita orang Kristen harus bertanggung jawab dan memberi kesaksian yang baik pada orang lain Bapak Ibu. Sanggupkah kita ganti rugi Bapak Ibu? Kalau saya bayangkan, kalau Tuhan tak datang disalib dan mencurahkan darahnya mengampuni kita, membuka jalan pendamaian ini, sampai hari ini kita bawa kambing domba berapa ribu ekor ya Bapak Ibu. Aduh, pusing ya. Pusing. Aduh, saya udah cek di Google ya. Satu harga domba itu 1,9 hampir 2 juta. Kalau seminggu Bapak Ibu bawa 2 juta, satu bulan berapa? 8 juta. Sanggup gak kita bawa Bapak Ibu? Kalau yang lebih rendah ya burung merpati 300.000 satu pasang. Burung merpati pun ada kelasnya. Burung merpati kipas mahal ya. 700 sampai 900, burung merpati putih 200 sampai 300 ya 500. Burung merpati biasa 100 sampai 200. Satu pasang aja sudah mau 300.000. Kalau Bapak Ibu tiap hari berdosa, kalikan aja lah 7 kali 300. Nah, bayangkan berapa banyak harus kita ganti rugi, gak sanggup Bapak Ibu. Itu aja begitu mahal. Perjanjian lama itu harus ganti rugi. Belum lagi denda 2 kali lipat kalau berdosa yang tidak sengaja. Bapak Ibu, gak sanggup kita ganti rugi. Ya. Gereja akan penuh. Bukan lapangan parkir ini, tak usah jadi lapangan parkir. Jadi lapangan binatang semua. Burung, domba, semua. Aduh, bayangkan Bapak Ibu. Repot sekali dan Pak Kris harus menyembeli. Menyembeli tiap hari. Dan menemani dengan suara binatang tidur. Tiap malam ya. Apa gak repot kita ya? Repot sekali. Jadi tempat bisnis kambing dan domba. Dan ada orang Kristen manfaatkan jual kambing domba yang cacat lagi lebih murah. Ya. Nah makanya Tuhan marah di bait Allah ya. Mengusir semua. Gitu di Yohanes 2 ya. Para pedagang lembu, kambing, domba. Karena orang Kristen yang tidak beres di situ. Ada orang Yahudi yang tidak beres ya. Jadi Bapak Ibu, begitulah Tuhan sangat menuntut hidup kita beres di hadapannya. Kalau hidup kita tidak beres, Tuhan tidak menerima persembahan kita Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita harus memberikan persembahan yang terbaik. Bukan asal-asalan ya. Hidup kudus dan ketaatan lebih penting daripada korban persembahan. Bukan berarti kita gak perlu persembahan korban lagi, kita hidup sembarangan ya. Tuhan juga nuntut kita harus hidup kudus, jauh lebih ketat dari perjanjian lama lagi. Hidup kita harus beres, baru Tuhan itu baru ibadah kita yang sejati. Ya, ibadah yang sejati ada ibadah yang berkenan di hati Tuhan, mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita, ya persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Di Roma 12 yang mengajar kita. Jadi kita jangan bertindak bodoh Bapak Ibu. Kita sudah dibebaskan dari penjara. Kita semua ya kalau sudah berdosa, sudah dihukum masuk penjara, sudah dibebaskan. Kita mau masuk lagi ke penjara. Ya. Kita mau masuk lagi ke penjara buat apa Bapak Ibu ya? Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia sudah membebaskan kita. Dan kita mau hidup sungguh-sungguh dan memberikan totalitas persembahan yang ibadah yang sejati kepada Tuhan. Tapi tujuan iblis justru mau menjerat kita ya, membuat Anda merana dalam dosa Anda ya. Membuat dia mau menarik semakin banyak pasukan ikut dia ke neraka. Bapak Ibu, jadi kita perlu waspada dan hati-hati ya. Jesus paid a debt he did not owe because he owed a debt we could not pay ya. Yesus membayar sebuah hutang yang dia tidak berhutang. Yesus tak berdosa, Yesus tidak hutang budi sama kita. Dia Allah yang maha suci, malah dia harus turun ke dunia. Dia harus mati bagi orang berdosa seperti kita ini Bapak Ibu. Kita yang tidak sanggup membayar, tidak sanggup ganti rugi dosa kita yang begitu banyak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus turun ke dunia menghapus, menjadi jalan pendamaian bagi kita ya Bapak Ibu. Siapakah kamu dan saya? Siapakah Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya? Kita semua berhutang budi loh sama Tuhan. Tuhan tak berhutang budi sama kita. Tapi kita yang berhutang dosa kepada Tuhan Bapak Ibu. Yesus harus membayar semua hutang dosamu.
Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus menuntut kekudusan hidup kita, ketaatan kita. Yesus tuntut dari kita ya. Jangan kira kita hamba Tuhan, anak-anak Tuhan suka-suka ya, bermain-main dosa, langgar aturan. Hukuman kita akan jauh lebih berat. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen akan jauh lebih berat Bapak Ibu. Dan konsekuensinya tidak bisa Bapak Ibu dan saya tanggung Bapak Ibu ya. Kita akan bahas nanti di Imamat 10. Bagaimana anak iman melanggar aturan dan dihukum Tuhan sampai mati. Hal yang serius Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat nanti sambungannya Bapak Ibu. Jadi ini kita gak akan sanggup bayar hutang dosa kita kepada Tuhan ya. Satu hari aja Bapak 3 kali berdosa. 1 tahun 365 hari. 1095 kali umur Bapak Ibu sekarang. 50 tahun misalnya. 54.750 dosa. Ya belum lagi dosa yang tak sengaja. Ini cuma dihitung 3 kali ya. Kalau hitung yang lain-lain, belum lagi dosa yang tidak nampak, iri hati, sombong, hawa nafsu, berbohong, banyak hutang dosa kita tak sanggup kita bayar. Makanya Tuhan Yesus harus turun menyelesaikan masalah dosa kita ini Bapak Ibu. Ya, mari kita baca sama-sama Yohanes 1:29, 1, 2, 3. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Bapak Ibu lihat korban ini merujuk kepada Tuhan Yesus. Ya, Yesus menggenapinya dan membebaskan kita dari hutang dosa kita yang begitu banyak Bapak Ibu di dalam hidup kita ya. Jadi Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita kepadanya. Kita tidak perlu lagi membawa binatang untuk dikorbankan, tapi kita membawa persembahan hidup, ketaatan, totalitas hidup kita. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau persembahkan diri kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita. Tuhan mau kita memberikan yang terbaik 100%. Kalau datang ibadah betul-betul 100% ibadah. Jangan menguranginya. Jangan curi-curi pikiran Bapak Ibu ke tempat lain. Jangan curi-curi main yang lain. Dan Tuhan tuntut itu Bapak Ibu. Totalitas hidup kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik. Waktu, tenaga, harta untuk melayani Tuhan. Ya. Sudah pandemi 1,5 tahun. Pernahkah Bapak Ibu pikir mau melayani Tuhan? Pernahkah kita pikir mau berkorban untuk Tuhan? Pernahkah kita pikir mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, Bapak Ibu? Kita mempersembahkan ketaatan hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ada satu lagu yang sangat bagus. Herlin Perena, dia penyanyi, dia selalu melayani Tuhan di misi-misi ke Kalimantan, Singkawang, Danau Singkawang, melayani di desa-desa. Dia punya hati untuk melayani Tuhan, karena dia merasa anugerah Tuhan itu begitu besar dalam hidup kita. Kadang pernahkah kita pikir anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kita? Kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, sehingga mau persembahkan apapun tidak sanggup bayar hutang dosa kita kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, tidak akan sanggup kita bayar. Jadi mari kita selama hidup di dunia, masih punya nafas hidup, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita lakukan apa yang kita bisa untuk kekekalannya, nilai yang berharga ini di dalam hidup kita ya. Mari kita nyanyi ini sambil kita mengingat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sambil nyanyi kita sambil renungkan, ya Tuhan, sisa hidup berilah saya kesempatan untuk mengasihi-Mu ya, untuk mempersembahkan hidup saya kepadamu. Bukan hanya memikirkan dunia dan hidup saya saja ya. Mari kita nyanyi sama-sama lagu ini, Salib Mulia, sambil mengingat pengorbanan Yesus dalam hidup kita dan kehidupan kita yang dipersembahkan bagi Tuhan. Desa Sekendal di Kalimantan Barat, gereja PPIK, dia pergi ya melayani Tuhan waktu itu. Nyanyi sama-sama lagu yang sangat indah sebagai ucapan syukur kita mengingat pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau pergi melayani Tuhan. Kita mau anggapin panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam bahasa Mandarin dan Indonesia ya kita nyanyi. Tuhan Yesus, akan sini. Sama-sama nyanyi. 你的身体为我而生，
带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上你这恩典永留，使我完全的自由。宝贵是加的大能，使我生命。主耶稣，我匍匐敬拜你。宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。Pergi bermisi ya, melayani Tuhan di desa Sekandar, Kalimantan Barat. Bahasa Indonesia. Terima kasih Yesusku, Kau korbankan tubuh mulia, bawaku dari gelap ke dalam terang, sehingga ku melihat. Terima kasih Yesusku, Kau curahkan darah mulia, salib memberiku anugerah kesembuhan. Ku sungguh telah dibebaskan, salib mulia berkuasa beriku hidup. Ku sujud menyembahmu Yesus, salib mulia memberiku janji keselamatan, kasih-Mu kekal selamanya. Bagai sejati tanam sebuah生命，主耶稣，我匍匐敬拜你。宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。kasih-Mu kekal selamanya. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Yesusku untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk kami manusia yang hina ini. Apa yang Engkau lakukan Tuhan, seharusnya kami mengingatnya Tuhan. Seharusnya kami selalu mengucap syukur di dalam hati kami, bahwa Tuhan kasih-Mu yang begitu besar telah menggerakkan kami Tuhan untuk melayani-Mu. Karena kasih-Mu Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami, hidup yang sungguh-sungguh secara totalitas kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pengorbanan-Mu tidak sia-sia bagi jemaat Galilee Philadelphia. Biarlah saudara-saudari kami ini, semua kami yang berdiri di sini maupun duduk Tuhan, kami mau berjanji melayani-Mu Tuhan, mau mempersembahkan persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami hidup semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Biarlah selama kami ada kesempatan, kami bisa mempersembahkan hidup kami Tuhan untuk melayani-Mu dan memberikan ibadah kami yang sungguh-sungguh Tuhan di hadapan-Mu. Karena kehidupan sehari-hari kami juga adalah ibadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara-saudari kami yang hadir pada pagi ini Tuhan. Engkau berkati semua, Engkau berikan mereka damai sejahtera yang melampaui segalanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.